sebenarnya sebelum ini kan kita selalu koordinasi sama instansi terkait, baik sama karantina ikan maupun sama BKSDA untuk lihat produk-produk apa yang biasanya melanggar di daerah Belawan ini. Nah, kemudian dari situ, dari informasi itu kita analisis setiap ada pemberitahuan dan kita dapat ini ada dua jenis, tiga sebetulnya, tapi yang melanggar dua aturan yang dari instansi yang berbeda. Ya, yang ini siput hijau ini melanggar aturan ya di bawah BKSDA, nanti bisa ditanyakan kepada Pak Joko. Kemudian untuk gelembung ikan dan teripang ini melanggar ketentuan mengenai karantina dan perikanan mungkin ya. Nanti bisa ditanyakan lebih lanjut ke Pak Felix. Barang ini untuk diekspor kemana, Pak? Yang ini ke Thailand, ke Hong Kong ini. Yang ini Yang ke Hongkong apa, Pak? teripang dan gelembung. Kemudian yang ini ke Thailand ya. Yang Thailand apa, Pak? Ya, Yang Thailand apa tuh, Pak? ini nih yang siput hijau ini. Kapan ditegaknya, Pak? Pak, mungkin bisa jelaskan Pak, nilai kerugian negara, Pak? Kalau kerugian negaranya ya Pak, secara uang itu tidak bisa dinilai karena ini kan hewan yang dilindungi sebetulnya Pak. Kemudian untuk gelembung ikan ini Pak, ekspor ini mencerminkan penangkapan ikan yang berlebihan karena ini kan gelembungnya diambil, ikannya tidak Untuk dimanfaatkan. kepemilikan barang sendiri seperti apa Pak untuk penyelidikan kita, Pak? Nah, nanti gini, di Bea Cukai nanti setelah ini nanti silahkan ditanyakan ke Bea Cukai. Dalam hal ini kan ini tugas titipan, jadi tidak melanggar ketentuan kepabeanan tapi melanggar ketentuan instansi lain. Itu teripang, karena komoditas sebenarnya bisa diekspor, namun sesuai dengan Undang-Undang Perikanan dan juga karantina, Undang-Undang Perikanan Nomor 31 bahwasanya setiap komoditi perikanan yang harus diekspor harus ada jaminan mutu, harus punya sertifikat mutu. Nyata yang ini tidak memiliki dokumen yang sesuai dengan aturan yang berlaku, dan itu sangat ditentukan di Undang-Undang Nomor 31 Pasal 21. Setiap komoditi perikanan yang akan diekspor harus memenuhi persyaratan untuk aman dikonsumsi. Seperti yang dibilang Pak Luki tadi, salah satunya ini pelumuran ikan yang tidak mungkin sangat banyak ikannya ya. Karena kita hitung kan 1 kilo ini mungkin mau berapa kilo induknya kan untuk dibuang, bukan bukan diolah. itu tidak layak untuk diekspor. Kalau ada segini karena belum ada dokumen, itu yang kita ambil pasal di situ. Jadi unsur pidananya apa? Unsur pidananya di pasal 90 dia akan kena sampai berapa tahun? 1 tahun dan denda 800 juta. Kalau eksporternya, Pak? Nah, sepertinya nanti kita masih capul paket sama penyelidikan. Karena telah serah terima kita dengan pihak Bea Cukai, dan nanti penyidik kita berhasil bekerja sama dengan PSDKP, Pengawas Perikanan, untuk menyidik menyangkut ini. Sudah ada yang diperiksa, Pak? Belum, karena kita baru serah terima kemarin. Dari perusahaan mana nih, Pak? Nama perusahaannya? CP Sukses Mandiri Sukses ya? CP Sukses Mandiri dari Jalan Muhammad Yamin. Eksporternya ya? Eksportir. Dan memang kalau sesuai dengan aturan main, kalau memang dia lengkap semuanya dan dikeluarkan sertifikat, itu bisa diekspor. Ini dua-dua, Pak, dari satu perusahaan yang sama? Satu perusahaan yang sama. Berarti untuk sementara belum ada apa? Masih kita proses, masih capul paket. Yang tersangka sudah ada, Pak? Belum. Belum ada. Masih terperiksa berarti mereka. Saya ceritakan dulu kronologis awalnya sekitar akhir bulan September yang lalu, karena memang kami sudah sering berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai Belawan, datang pada kami untuk mempertanyakan dulu, bermohon untuk identifikasi awalnya ya Pak Luki ya, bermohon untuk identifikasi karena di Bea Cukai Belawan ada temuan barang seperti ini. Gitu lah. Setelah kita cermati dan kita juga sempat kirim sampelnya ke LIPI Bogor dan mendapat kepastian 100% bahwasanya ini adalah jenis siput hijau, yaitu yang dilindungi sesuai dengan PP nomor 7 dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya. Dan ini dilindungi ternyata.
Setelah itu kita membalas surat dari Bea Cukai menyatakan bahwa Pak, ini barang dilindungi oleh negara. Artinya tidak boleh dilakukan oleh ekspor impor di dalamnya. Sehingga Bea Cukai kemarin tanggal 6 ya, sekitar tanggal 6 kami dilimpahkan karena menurut teman-teman dari Bea Cukai tidak ada pelanggaran sedikitpun dari segi kepabeanan. Dan ini adalah permasalahan tentang percobaan untuk mengekspor satwa atau bagian-bagian satwa yang dilindungi ke luar gitu kan. Akhirnya menjadi domainnya kami, domainnya Balai Besar KSDA Sumatera Utara, sehingga tanggal 6 kemarin kami menerima pelimpahan kasus dari teman-teman Bea Cukai kepada kami baru tanggal 6 kemarin. Sehingga kami pun baru dari tahap penyelidikan. Awalnya kami juga memeriksa sekali lagi dan memeriksa dan menyumpah saksi ahli bahwasanya ini benar-benar dilindungi supaya kami ke depannya tidak salah melangkah progresnya dalam hal penyidikan. Jadi akhirnya ini kami terima pelimpahan dari Bea Cukai, sehingga tanggal 8 kemarin juga kami susulin karena kami juga sendiri di KSDA Sumut tidak memiliki areal yang cukup memadai untuk penyimpanan barang bukti berupa 1 unit kontainer ini. Akhirnya kami juga menyurat Bea Cukai untuk menerima titipan. Jadi kami titip kembali kasusnya biar kami proses, nggak ada masalah. Tapi terkait dengan barang bukti kami menitipkan kembali ke Bea Cukai ini. Karena terkait dengan lokasi kami yang tidak memiliki tempat yang cukup signifikan lah untuk tempat yang cukup bagus untuk menyimpan barang bukti. Ini asalnya dari mana, Pak? Ini kalau dari keterangan awal kami lihat dari Aceh. Dari Aceh. Ah, Sembarannya memang di Aceh nih, jangka apa? Ya, kalau menurut dari identifikasi kami juga ini lebih banyak berada di habitat di Aceh. Sebut hijau ini. Iya Pak ya. Pak, yang sudah diperiksa ada berapa orang? Baru saksi ahli baru kami periksa. Baru saksi Belum ada ahli, lain Pak. ya, belum ada lain. Yang berkas yang dilimpahkan berarti sudah ada yang bertanggung jawab untuk ini? Ya, artinya teman-teman dari custom juga belum melakukan penyidikan, tapi baru melakukan penyelidikan. Artinya berita acara hanya berita acara wawancara, Pak ya, berita wawancara, sehingga itu nanti mungkin akan kami susuli juga, kami minta perlukan semua dokumen-dokumennya untuk menindaklanjutin hasil penyidikan dari teman-teman custom menjadi penyidikan oleh PPNS kita. Ya, karena ini melanggar Undang-Undang KSDAI, Pak. Apakah ancamannya berapa besar ini, Pak? Ancamannya sesuai dengan undang-undang 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. 100 juta rupiah, Pak ya. Nah. Pak, ini manfaatnya apa? Perusahaan yang cangkang ekspor. Ini biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan kancing. Ada satu jenis juga yang memang tidak dilindungi dan memang selama ini juga untuk ekspor impor lola namanya, tapi tidak seperti ini. Ini biasanya dimanfaatkan untuk kancing, jadi diolah lagi kembali dan untuk kancing-kancing baju biasanya. Dan bernilai jual harga tinggi memang. Kalau ini diolah. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 5 itu disebutkan bahwasanya bukan hanya satwanya, namun juga bagian-bagian tubuhnya. Tidak boleh untuk dilakukan dilindungi.